Oke, selamat pagi Pak Heri dan teman-teman. Kami dari kelas Advance D, ada saya sendiri, Richard Santoso, dengan NIM 2022-50318. Saya Benayala Bustika dengan NIM 2022-522. Saya Hendriata Wijaya dengan NIM 2022-541. Saya Dromikis Dirja dengan NIM 2022-557. Saya Indra Wiwitan dengan NIM 2022-50201. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai PSAK 65 yang berjudul Laporan Keuangan Konsolidasian. Pertama-tama, untuk pendahuluannya, ada tujuan yaitu pernyataan ini bertujuan untuk menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain. Kemudian, pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan pada paragraf 1 tadi, pernyataan ini A. Mensyaratkan entitas atau entitas induk yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain atau entitas anak untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian. B. Mendefinisikan prinsip pengendalian atau kontrol dan menetapkan pengendalian sebagai dasar konsolidasi. C. Menetapkan bagaimana cara menerapkan prinsip pengendalian untuk mengidentifikasi apakah investor mengendalikan investi sehingga investor harus mengkonsolidasi investi. Poin D. Menetapkan persyaratan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dan poin E. Mendefinisikan entitas investasi dan menetapkan pengecualian untuk mengonsolidasikan entitas anak tertentu dari entitas investasi. Kemudian pernyataan ini tidak berhubungan dengan persyaratan akuntansi untuk kombinasi bisnis dan dampaknya dalam konsolidasi, termasuk goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis. Kemudian untuk ruang lingkup, pernyataan ini tidak berlaku untuk program imbalan pasca kerja atau program imbalan kerja jangka panjang lain yang diatur dalam PSAK 24, imbalan kerja. Entitas induk yang merupakan entitas investasi tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian jika entitas investasi disyaratkan untuk mengukur seluruh entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan paragraf 31 dalam pernyataan ini. Kemudian untuk pengendaliannya, investor, terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas atau investi, menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menilai apakah investor tersebut mengendalikan investi. Kemudian investor mengendalikan investi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Dengan demikian, investor mengendalikan investi jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini. Poin A, kekuasaan atas investi, bisa dilihat nanti pada paragraf 10-14. Poin B, exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi, bisa dilihat pada paragraf 15 dan 16. Dan poin C, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk memengaruhi jumlah imbal hasil investor, bisa dilihat pada paragraf 17 dan 18. Kemudian untuk kekuasaannya, investor memiliki kekuasaan atas investi ketika investor memiliki hak yang ada saat ini yang memberi investor tersebut kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan, yaitu aktivitas yang secara signifikan memengaruhi imbal hasil investi. Kemudian untuk imbal hasil, investor terekspos atas atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investor. Ketika imbal hasil investor dari keterlibatannya tersebut berpotensi untuk bervariasi sebagai akibat dari kinerja investi. Imbal hasil investor dapat hanya positif, hanya negatif, atau positif dan negatif. Kemudian, ada hubungan antara kekuasaan dan imbal hasil. Investor mengendalikan investi jika investor tidak hanya memiliki kekuasaan atas investor dan exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya dalam memengaruhi imbal hasil investor dari keterlibatannya dengan investi. Dengan demikian, investor yang memiliki hak pengambilan keputusan menentukan apakah investor tersebut bertindak sebagai prinsipal atau agen. Investor yang bertindak sebagai agen, sesuai dengan paragraf PP 58 sampai PP 72, tidak mengendalikan investi ketika investor tersebut melaksanakan hak pengambilan keputusan yang didelegasikan kepada investor tersebut. Kemudian, persyaratan akuntansi, entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian
dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Kemudian untuk bagian kepentingan non-pengendali, entitas induk menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Kemudian untuk bagian kehilangan pengendalian, jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian. Poin B, sisa kehilangan pengendalian dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu sesuai dengan PSAK lain yang jumlah treaty wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan posisi keuangan sesuai dengan PSAK 71, instrumen keuangan, atau jika sesuai, biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Kemudian poin C, mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu. Kemudian penentuan apakah entitas adalah entitas investasi. Entitas induk menentukan apakah entitas induk adalah entitas investasi. Entitas investasi adalah entitas yang A. memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi. B. menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya. Dan poin C, mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar. Paragraf PP 85A sampai PP 85M akan memberikan pedoman penerapan yang terkait. Kemudian entitas investasi, pengecualian terhadap konsolidasi. Kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 32, entitas investasi tidak mengonsolidasi entitas anaknya atau menerapkan PSAK 22 kombinasi bisnis ketika entitas tersebut memperoleh pengendalian atas entitas lain. Akan tetapi, entitas investasi mengukur investasi dalam entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 71 instrumen keuangan. Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 31, jika entitas investasi memiliki entitas anak yang bukan merupakan entitas investasi dan tujuan utama dan aktivitasnya adalah memberikan jasa terkait dengan aktivitas investasi dari entitas investasi, bisa dilihat paragraf PP 85C sampai PP 88E, maka entitas investasi mengonsolidasi entitas anak tersebut sesuai dengan pernyataan ini. Paragraf 19 sampai 26 dan menerapkan persyaratan dalam PSAK 22, kombinasi bisnis untuk akuisisi dari entitas anak tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya ada penilaian pengendalian. Untuk menentukan apakah investor mengendalikan investi, investor menilai apakah investor tersebut memiliki seluruh hal sebagai berikut. Yang A, kekuasaan atas investi. Yang B, exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Yang C, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Kemudian ada beberapa hal lainnya menurut PP 03, yaitu tujuan dan desain investi, aktivitas apa yang merupakan aktivitas relevan investi, dan bagaimana keputusan mengenai aktivitas tersebut dibuat, apakah hak investor memberikannya kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan, apakah investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi, dan apakah investor memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Next. Yang selanjutnya ada kekuasaan. Untuk memiliki kekuasaan atas investi, investor harus memiliki hak yang ada saat ini yang memberikan investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan untuk tujuan penilaian kekuasaan. Hanya hak substantif dan hak yang tidak protektif yang dipertimbangkan. Penentuan apakah investor memiliki kekuasaan bergantung pada aktivitas relevan, cara keputusan mengenai aktivitas relevan dibuat, dan hak investor dan pihak lain yang dimiliki dalam kaitannya dengan investi. Next. Selanjutnya ada aktivitas relevan dan arah aktivitas relevan. Nah, bagi banyak investi, berbagai aktivitas operasional dan keuangan mempengaruhi imbal hasil investi secara signifikan.
Contoh aktivitas yang bergantung pada keadaan dapat menjadi aktivitas relevan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang A, ada penjualan dan pembelian barang atau jasa, yang B, pengelolaan aset keuangan selama umur manfaatnya, yang C, pemilihan akuisisi atau pelepasan aset, yang D, penelitian dan pengembangan produk atau proses baru, yang E, penentuan struktur pendanaan atau perolehan pendanaan. Kemudian, contoh keputusan mengenai aktivitas relevan termasuk tetapi tidak terbatas pada penetapan keputusan operasional dan permodalan investasi, termasuk anggaran, penunjukan dan pemberian remunerasi personil manajemen kunci, investasi, atau penyediaan jasa, penghentian jasa, atau pemutusan hubungan kerja. Next. Nah, selanjutnya ada hak yang memberikan investor kekuasaan pada investasi. Next dulu, chat. Next dulu. Nah, di sini menurut PP 14, kekuasaan timbul dari hak. Untuk memiliki kekuasaan atas investasi, investor harus memiliki hak yang ada saat ini yang memberikan investor kemampuan kini untuk melakukan aktivitas relevan. Hak yang memberikan kekuasaan pada investor dapat berbeda antara investasi. Menurut PP 15, contoh dari hak yang dapat memberikan kekuasaan kepada investor yang baik secara individual atau dalam kombinasi, termasuk tapi tidak terbatas pada yang pertama ada hak dalam bentuk hak suara atas investasi, hak untuk menunjuk, memindah tugaskan, mengganti anggota personil manajemen kunci, investasi yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan, hak untuk menunjuk atau mengganti entitas lain yang mengarahkan aktivitas relevan, hak untuk mengarahkan investasi dalam melakukan atau memveto perubahan apapun terhadap transaksi untuk keuntungan investor. Terakhir ada hak lain seperti hak pengambilan keputusan diterapkan dalam kontrak manajemen yang memberikan pemegangnya kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan. Next. Selanjutnya ada hak substantif dan hak protektif. Agar hak dapat menjadi substantif, pemegang hak harus mempunyai kemampuan praktis untuk melaksanakan hak tersebut. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam membuat penentuan apakah suatu hak bersifat substantif itu yang ada dua. Yang pertama, ada apakah terdapat hambatan, ada ekonomik atau lainnya, yang mencegah pemegang hak untuk melaksanakan hak tersebut. Yang B, apakah pihak atau para pihak yang memiliki hak akan mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan hak tersebut. Selanjutnya, hak substantif dan hak protektif. Hak protektif didesain untuk melindungi kepentingan pemiliknya tanpa memberikan kekuasaan atas investasi yang terkait dengan hak tersebut. Maka investor yang hanya memiliki hak protektif tidak dapat memiliki kekuasaan atau tidak dapat mencegah pihak lain memiliki kekuasaan atas investasi. Kemudian contoh hak protektif termasuk tapi tidak terbatas pada yang pertama ada hak pemberi pinjaman untuk membatasi peminjam dalam melakukan aktivitas yang dapat secara signifikan mengubah risiko kredit peminjam yang dapat menyebabkan kerugian pemberi pinjaman. Yang kedua ada hak pemilik kepentingan non-pengendali dalam investasi untuk menyetujui pengeluaran modal yang lebih besar dari yang diperlukan dalam kegiatan usaha normal atau untuk menyetujui penerbitan instrumen ekuitas atau hutang. Yang terakhir ada hak pemberi pinjaman untuk mengambil alih aset dari peminjam jika peminjam gagal memenuhi ketentuan spesifik pembayaran kembali utang. Next. Selanjutnya ada waralaba dan hak suara. Nah, menurut PP 29, perjanjian waralaba yang investasinya bertindak sebagai perwaralaba atau franchisee seringkali memberikan pemilik waralaba, franchisor, hak yang didesain untuk melindungi merek waralaba tersebut. Perjanjian waralaba biasanya memberikan pemilik waralaba beberapa hak pengambilan keputusan berkenaan dengan operasional pewaralaba. Kemudian menurut PP 30, umumnya hak pemilik waralaba tidak membatasi kemampuan pihak lain untuk membuat keputusan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap imbal hasil pewaralaba. Demikian halnya dengan hak pemilik waralaba dalam perjanjian waralaba tidak memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil pewaralaba. Next. Kemudian untuk hak suara mayoritas dibagi menjadi dua. Ada kekuasaan dengan hak suara mayoritas sama hak suara mayoritas tanpa kekuasaan. Nah, menurut PP 36 dan 37, investor yang memiliki lebih dari setengah hak suara investasi untuk memiliki kekuasaan atas investasi, hak suara investor harus substantif sesuai dengan paragraf PP 25 sampai PP 26. Jadi ketika hak suara mayoritas tidak substantif, maka investor tidak memiliki kekuasaan atas investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya itu adalah exposure atau hak atas imbal hasil variabel investasi.
Jadi ketika menilai apakah investor memiliki pengendalian atas investasi, investor menentukan apakah investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi. Jadi imbal hasil variabel adalah imbal hasil yang tidak tetap dan memiliki potensi untuk bervariasi sebagai hasil dari kinerja investasi. Jadi investor menilai apakah imbal hasil dari investasi bervariasi dan seberapa bervariasinya imbal hasil tersebut berdasarkan substansi pengaturan dan tanpa memperhatikan bentuk legal dari imbal hasil. Contoh imbal hasilnya sendiri mencakup yang pertama itu dividen. Jadi dividen itu distribusi lain atas manfaat ekonomik investasi dan perubahan nilai investor di investasi. Kemudian remunerasi untuk pemberian jasa atas aset atau liabilitas investasi, imbalan, dan exposure. Kemudian yang ketiga, imbal hasil yang tidak tersedia untuk pemilik kepentingan lain. Boleh di next. Selanjutnya itu hubungan antara kekuasaan dan imbal hasil. Dilihat dari delegasi kekuasaan. Jadi ketika investor dengan hak pengambilan keputusan atau sebagai pengambil keputusan menilai apakah investor mengendalikan investasi. Investor menentukan apakah investor tersebut prinsipal atau agen. Jadi investor dapat mendelegasikan wewenang pengambilan keputusannya kepada agen dalam beberapa isu tertentu atau seluruh aktivitas relevan. Jadi pengambil keputusan mempertimbangkan secara keseluruhan hubungan antara dirinya, investasi yang dikelolanya, dan pihak lain yang terlibat dengan investasi, khususnya seluruh faktor berikut ini dalam menentukan apakah pengambil keputusan adalah agen. Jadi faktor yang pertama itu ruang lingkup wewenang pengambilan keputusannya atas investasi. Yang kedua itu hak yang dimiliki pihak lain. Yang ketiga, remunerasi yang menjadi haknya sesuai dengan perjanjian remunerasi. Dan exposure pengambil keputusan terhadap variabilitas imbal hasil yang berasal dari kepentingan lain yang dimilikinya dalam investasi. Penentuan apakah pengambil keputusan adalah agen mensyaratkan adanya evaluasi atas seluruh faktor yang dicantumkan. Kecuali jika suatu pihak tunggal memiliki hak substantif untuk membebas tugaskan pengambil keputusan tersebut dan dapat membebas tugaskan pengambil keputusan tersebut tanpa sebab. Boleh di next. Selanjutnya itu ruang lingkup wewenang pengambilan keputusan. Jadi ruang lingkup wewenang pengambilan keputusan yang dimiliki oleh pengambil keputusan dievaluasi dengan mempertimbangkan yang A. Aktivitas yang diizinkan sesuai dengan perjanjian pengambilan keputusan dan ditetapkan oleh hukum. Dan yang B, diskresi yang dimiliki pengambil keputusan ketika mengambil keputusan mengenal aktivitas tersebut. Pengambil keputusan mempertimbangkan tujuan dan desain investasi, risiko di mana investasi didesain untuk terekspos, risiko yang didesain untuk diteruskan kepada pihak yang terlibat, dan tingkat keterlibatan yang dimiliki pengambil keputusan dalam desain investasi. Next. Kemudian hak yang dimiliki oleh pihak lain. Hak substantif yang dimiliki oleh pihak lain dapat mempengaruhi kemampuan pengambil keputusan untuk mengarahkan aktivitas relevan investasi. Hak pencabutan substantif atau hak lain menunjukkan bahwa pengambil keputusan adalah agen. Ketika suatu pihak tunggal memiliki hak pencabutan substantif dan dapat membebas tugaskan pengambil keputusan tanpa sebab, maka hal ini saja cukup untuk menyimpulkan bahwa pengambil keputusan tersebut adalah agen. Jika lebih dari satu pihak memiliki hak serupa, maka hak tersebut saja tidak meyakinkan dalam menentukan bahwa pengambil keputusan bertindak terutama atas nama dan untuk kepentingan pihak lain. Hak substantif yang dimiliki pihak lain yang membatasi diskresi pengambil keputusan dipertimbangkan dengan cara yang serupa dengan hak pencabutan ketika mengevaluasi apakah pengambil keputusan adalah agen. Pertimbangan atas hak yang dimiliki oleh pihak lain mencakup penilaian dari hak apapun yang dapat dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Investasi dan pengaruhnya pada wewenang pengambilan keputusan. Boleh di next. Kemudian itu remunerasi. Semakin besar jumlah dari dan variabilitas yang terkait dengan remunerasi pengambil keputusan dibandingkan dengan imbal hasil yang diharapkan dari aktivitas investasi, semakin besar kemungkinan bahwa pengambil keputusan adalah prinsipal. Dalam menentukan apakah pengambil keputusan adalah prinsipal atau agen, pengambil keputusan juga mempertimbangkan apakah kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, remunerasi pengambil keputusan sepadan dengan jasa yang diberikan. Yang kedua, perjanjian
remunerasi hanya mencakup persyaratan, kondisi, atau jumlah yang biasanya ada dalam pengaturan untuk jasa dan tiket keahlian serupa yang dinegosiasikan atas dasar yang wajar. Pengambil keputusan tidak dapat menjadi agen kecuali kondisi yang dijelaskan dalam paragraf di atas tersebut terpenuhi. Akan tetapi, hanya memenuhi kondisi tersebut saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pengambil keputusan tersebut adalah agen. Jadi next. Selanjutnya itu exposure terhadap variabilitas imbal hasil yang berasal dari kepentingan lain. Jadi pengambil keputusan yang memiliki kepentingan lain di investasi mempertimbangkan exposure-nya terhadap variabilitas imbal hasil dari kepemilikan tersebut dalam menilai apakah pengambil keputusan tersebut adalah agen. Kepemilikan kepentingan lain di dalam investasi mengindikasikan bahwa pengambil keputusan mungkin adalah prinsipal itu sendiri. Dalam mengevaluasi exposure-nya terhadap variabilitas imbal hasil yang berasal dari kepentingan lain dalam investasi, pengambil keputusan mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, semakin besar jumlah dari dan variabilitas yang terkait dengan kepentingan ekonomiknya dengan mempertimbangkan remunerasi dan kepentingan lain. Secara gabungan, semakin besar kemungkinan bahwa pengambil keputusan adalah prinsipal. Pertimbangan yang kedua itu, apakah exposure-nya terhadap variabilitas imbal hasil berbeda dari exposure investor lain, dan jika demikian, apakah exposure tersebut mempengaruhi tindakannya. Pengambil keputusan mengevaluasi exposure-nya dibandingkan dengan total variabilitas imbal hasil investasi. Evaluasi ini dibuat terutama berdasarkan imbal hasil yang diharapkan dari aktivitas investasi, tetapi tanpa mengabaikan exposure maksimum pengambil keputusan terhadap variabilitas imbal hasil investasi melalui kepentingan lain yang dimiliki pengambil keputusan tersebut. Boleh di next. Kemudian adalah hubungan dengan pihak lain. Ketika menilai pengendalian, investor mempertimbangkan sifat hubungannya dengan pihak lain dan apakah pihak lain tersebut bertindak atas nama investor dan penentuan apakah pihak lain bertindak sebagai agen de facto membutuhkan pertimbangan yang tidak hanya memperhatikan sifat dari hubungan tersebut, tetapi juga bagaimana para pihak lain tersebut berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan investor. Hubungan tersebut tidak melibatkan pengaturan kontraktual. Suatu pihak merupakan agen de facto ketika investor memiliki atau pihak yang mengarahkan aktivitas investor memiliki kemampuan untuk mengarahkan pihak tersebut untuk bertindak atas nama investor. Dalam keadaan ini, investor mempertimbangkan hak pengambilan keputusan agen de facto-nya dan exposure tidak langsungnya atau haknya atas variabilitas imbal hasil melalui agen de facto tersebut bersama dengan dirinya sendiri ketika nilai pengendalian suatu investasi. Berikut ini adalah contoh lain yang berdasarkan sifat hubungannya dapat bertindak sebagai agen de facto untuk investor. Yang pertama, pihak berelasi dari investor. Yang kedua, pihak yang menerima kepentingannya dalam investasi sebagai kontribusi atau pinjaman dari investor. Yang ketiga, pihak yang telah sepakat untuk tidak menjual, mengalihkan, atau membatasi kepentingannya dalam investasi tanpa persetujuan investor sebelumnya. Yang keempat, pihak yang tidak dapat membiayai operasionalnya tanpa dukungan keuangan subordinasi dari investor. Yang kelima, investasi yang mayoritas anggota organ pengaturnya atau personil manajemen kuncinya adalah sama dengan anggota pengatur atau personil manajemen kunci dari investor tersebut. Yang terakhir, pihak yang memiliki hubungan usaha yang erat dengan investor, seperti hubungan antara pemberi jasa profesional dan salah satu klien utamanya. Boleh di next. Kemudian adalah pengendalian aset tertentu. Investor mempertimbangkan apakah investor memperlakukan sebagian dari investasi sebagai entitas yang dianggap tersisa. Jika demikian, apakah investor mengendalikan entitas yang dianggap tersisa tersebut? Investor memperlakukan sebagian dari investasi sebagai entitas yang dianggap terpisah jika dan hanya jika kondisi berikut terpenuhi. Yaitu aset tertentu, investasi adalah satu-satunya sumber pembayaran liabilitas tertentu dari investasi atau kepentingan tertentu lainnya dalam investasi tersebut. Para pihak selain pihak dengan liabilitas tertentu tidak memiliki hak atau kewajiban yang terkait dengan aset tertentu atau ataukah residu dari aset tersebut. Secara substansi, tidak ada imbal hasil dari aset tersebut yang dapat digunakan oleh sisa investasi dan tidak ada liabilitas dari entitas yang dianggap tersiksa tersebut dapat dibayar dari sisa aset investasi.
Jadi, ketika kondisi dalam paragraf di atas terpenuhi, investor mengidentifikasi aktivitas yang secara signifikan memengaruhi imbal hasil entitas yang dianggap terpisah tersebut. Dan bagaimana aktivitas tersebut diarahkan untuk menilai apakah entitas yang dianggap terpisah tersebut memiliki kekuasaan atas bagian investasi tersebut. Jika investor mengendalikan entitas yang dianggap terpisah tersebut, maka investor mengkonsolidasi bagian investasi tersebut. Dalam kasus ini, pihak lain mengeluarkan bagian investasi tersebut ketika menilai pengendalian atas investasi dalam mengonsolidasi investasi. Next. Kemudian penilaian yang berkelanjutan. Jadi investor menilai kembali apakah investasi tersebut mengendalikan investasi jika fakta dan keadaan mengindikasikan bahwa terdapat perubahan dalam satu atau lebih dari 3 elemen pengendalian yang dijelaskan dalam paragraf 7 sebelumnya. Jika terdapat perubahan dalam bagaimana kekuasaan tersebut atas investasi dapat dilaksanakan, maka perubahan tersebut harus tercermin dalam bagaimana investor menilai kekuasaannya atas investasi. Sebagai contoh, perubahan hak pengambilan keputusan dapat berarti bahwa aktivitas relevan tidak lagi diarahkan melalui hak suara, melainkan berdasarkan perjanjian lain, seperti kontrak, yang memberikan pihak lain kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan. Suatu peristiwa dapat mengakibatkan investor mendapatkan atau kehilangan kekuasaan atas investasi tanpa melibatkan investor dalam peristiwa tersebut. Sebagai contoh, investor dapat memperoleh kekuasaan atas investasi karena hak mengambil keputusan yang dimiliki pihak lain yang sebelumnya mencegah investor dalam mengendalikan investasi telah berlalu. Investor juga mempertimbangkan perubahan yang memengaruhi exposure atau haknya atas imbal hasil variabel yang berasal dari keterlibatannya dengan investasi. Sebagai contoh, investor yang memiliki kekuasaan atas investasi dapat kehilangan pengendalian atas investasi jika investor tersebut tidak lagi berhak untuk menerima imbal hasil atau terekspos terhadap kewajiban karena investor akan gagal untuk memenuhi paragraf 7b yang seperti yang dijelaskan. Contohnya, jika kontrak untuk menerima imbalan kredit kinerja telah berakhir. Boleh di next. Investor mempertimbangkan apakah penilaiannya bahwa investor tersebut bertindak sebagai agen atau prinsipal telah berubah. Perubahan dalam hubungan keseluruhan antara investor dan pihak lain dapat berarti bahwa investor tidak lagi bertindak sebagai agen, meskipun sebelumnya investor tersebut telah bertindak sebagai agen. Atau sebaliknya. Sebagai contoh, jika perubahan terhadap hak investor atau pihak lain terjadi, maka investor mempertimbangkan kembali statusnya sebagai prinsipal atau agen. Penilaian awal investor atas pengendalian atau statusnya sebagai prinsipal atau agen tidak akan berubah hanya karena perubahan kondisi pasar. Kecuali perubahan dalam kondisi pasar mengubah satu atau lebih dari 3 elemen pengendalian seperti yang dijelaskan dalam paragraf 7 atau mengubah hubungan keseluruhan antara prinsipal dan agen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian penentuan apakah entitas adalah entitas investasi. Pada PP 85A, entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan ketika menilai apakah entitas adalah entitas investasi termasuk tujuan dan desainnya. Entitas yang memenuhi 3 elemen definisi entitas investasi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 27 adalah entitas investasi. Paragraf PP 85B sampai PP 85M menjelaskan elemen definisi tersebut dengan lebih rinci. Next. Kemudian pada bagian tujuan bisnis, PP 85B, definisi entitas investasi mensyaratkan bahwa tujuan entitas adalah semata-mata berinvestasi untuk kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, contohnya dividen, bunga, atau pendapatan sewa, atau keduanya. Tujuan investasi entitas biasanya dapat ditemukan dalam dokumen seperti memorandum penawaran entitas, publikasi yang didistribusikan oleh entitas, dan dokumen lain dari perseroan atau persekutuan. Bukti lain mungkin termasuk cara entitas memperkenalkan dirinya sendiri kepada pihak lain, seperti investor potensial atau investasi potensial. Sebagai contoh, entitas memperkenalkan bisnisnya sebagai penyedia investasi jangka menengah untuk kenaikan nilai modal. Sebaliknya, entitas yang memperkenalkan dirinya sendiri sebagai investor yang bertujuan untuk mengembangkan secara bersama, memproduksi atau memasarkan produknya dengan investinya memiliki tujuan bisnis yang tidak konsisten dengan tujuan bisnis entitas investasi. Karena entitas akan mendapatkan imbal hasil dari aktivitas perkembangan, produksi, atau pemasaran yang sama dengan imbal hasil dari investasinya. Lihat paragraf PP 85L. Next.
Lalu pada PP 85C, entitas investasi dapat menyediakan jasa terkait investasi. Contohnya, jasa konsultasi investasi, manajemen investasi, jasa pendukung, dan administratif investasi, baik secara langsung atau melalui entitas anak kepada pihak ketiga dan kepada investornya. Meskipun aktivitas tersebut secara substansial terhadap entitas, dengan catatan entitas tetap memenuhi definisi entitas investasi. Lalu pada PP 85D, entitas investasi dapat juga berpartisipasi dalam aktivitas terkait investasi berikut ini, baik secara langsung maupun melalui entitas anak, jika aktivitas tersebut dilakukan untuk memaksimalkan imbal hasil investasi, kenaikan nilai modal atau penghasilan investasi dari investinya, dan tidak merepresentasikan aktivitas bisnis substansial yang terpisah atau sumber penghasilan substansial yang terpisah dari entitas investasi tersebut. Yang pertama, yang A, pemberian jasa manajemen dan saran strategis pada investi, dan yang B, pemberian dukungan keuangan pada investi seperti pinjaman, komitmen, atau jaminan modal. Kemudian PP 85E, jika entitas investasi memiliki entitas anak yang bukan merupakan entitas investasi dan tujuan utama dan aktivitasnya adalah memberikan jasa atau aktivitas terkait dengan investasi yang berkaitan dengan aktivitas investasi seperti dijelaskan paragraf PP 85C sampai PP 85D kepada entitas atau pihak lain, maka entitas investasi tersebut mengonsolidasi entitas anak tersebut sesuai dengan paragraf 32. Jika entitas anak yang memberikan jasa atau aktivitas terkait investasi adalah entitas investasi, maka entitas investasi induk mengukur entitas anaknya tersebut pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan paragraf 31. Next. Lalu ada strategi pengakhiran. Pada PP 85F, rencana investasi entitas juga memberikan bukti mengenai tujuan bisnisnya. Salah satu fitur yang membedakan entitas investasi dari entitas lain adalah entitas investasi tidak memiliki rencana untuk memiliki investasinya secara tidak terbatas, melainkan memiliki investasinya untuk jangka waktu yang terbatas. Dikarenakan investasi ekuitas dan investasi aset non-keuangan memiliki potensi untuk dimiliki tanpa batas, maka entitas investasi memiliki strategi pengakhiran yang mendokumentasikan tentang bagaimana entitas berencana untuk mewujudkan peningkatan modal dari seluruh investasi ekuitasnya dan investasi aset non-keuangannya. Entitas investasi juga memiliki strategi pengakhiran untuk setiap instrumen utang apapun yang berpotensi untuk dimiliki tanpa batas. Sebagai contoh, surat utang tanpa jatuh tempo atau perpetual debt investment. Entitas tidak perlu mendokumentasikan strategi pengakhiran spesifik untuk setiap investasi secara individual, tetapi mengidentifikasi potensi strategi yang berbeda untuk jenis atau portofolio investasi yang berbeda, termasuk jangka waktu substantif untuk mengakhiri investasi. Mekanisme pengakhiran yang hanya terjadi dalam peristiwa gagal bayar, seperti pelanggaran kontrak atau kinerja buruk atau non-performance tidak memenuhi kewajiban kontrak, tidak dipertimbangkan sebagai strategi pengakhiran untuk tujuan penilaian ini. Next. Lalu pada PP 85G, strategi pengakhiran dapat bervariasi berdasarkan jenis investasi. Contoh, strategi pengakhiran untuk jenis investasi private equity securities meliputi penawaran umum perdana, penempatan langsung atau private placement, penjualan suatu bisnis, distribusi bagian kepemilikan investor dalam investi, dan penjualan aset, termasuk penjualan aset investi yang diikuti dengan likuiditas investasi. Contohnya, strategi pengakhiran untuk jenis investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa meliputi penjualan investasi dalam penempatan langsung atau di bursa. Contoh strategi untuk jenis investasi real estate meliputi penjualan real estate melalui dealer properti khusus atau pasar terbuka. Kemudian pada PP 85H, entitas investasi mungkin memiliki investasi dalam entitas lain yang dibentuk berkaitan dengan entitas karena alasan hukum, peraturan, pajak, atau bisnis serupa lainnya. Dalam hal ini, investor dari entitas investasi tersebut tidak perlu memiliki strategi pengakhiran untuk investasi tersebut, dengan syarat investasi dari entitas investasi tersebut memiliki strategi pengakhiran yang tepat untuk investasinya. Next. Lalu pendapatan dari investasi. Pada PP 85I, entitas berinvestasi tidak semata-mata untuk kenaikan nilai modal, hasil investasi, atau keduanya. Jika entitas tersebut atau anggota lain dari kelompok usaha yang salah satu anggotanya adalah entitas tersebut, yaitu kelompok usaha yang dikendalikan oleh entitas induk terakhir dari entitas investasi tersebut, memperoleh atau memiliki tujuan untuk memperoleh manfaat lain dari milik entitas tersebut yang tidak tersedia bagi pihak lain yang tidak terkait dengan investi.
Manfaat tersebut mencakup yang pertama, akuisisi, penggunaan, pertukaran atau eksploitasi dari proses, aset atau teknologi investi. Hal ini mencakup entitas tersebut atau anggota lain dari kelompok usaha yang memiliki hak tidak proporsional atau hak eksklusif untuk memperoleh aset, teknologi, produk, atau jasa dari investasi manapun. Sebagai contoh, dengan memiliki opsi untuk membeli aset dari investi jika pengembangan aset dianggap berhasil. Kemudian yang kedua, pengaturan bersama, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 66, pengaturan bersama atau perjanjian lain antara entitas atau anggota lain dari kelompok usaha dan investi untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, atau menyediakan produk atau jasa. Kemudian yang ketiga, jaminan keuangan atau aset yang diberikan investi yang diperlukan sebagai agunan untuk pengaturan peminjaman dari entitas atau anggota lain dari kelompok usaha. Akan tetapi, entitas investasi akan tetap dapat menggunakan investasi dalam investi sebagai agunan bagi setiap peminjamannya. Kemudian keempat, opsi yang dimiliki oleh pihak berelasi dari entitas tersebut untuk membeli dari entitas atau anggota lain dari kelompok usaha bagian kepemilikan dalam investi dari entitas tersebut. Kemudian kelima, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf PP 85J, transaksi antara entitas atau anggota lain dari kelompok usaha dan investasi yang kemudian dalam persyaratan yang tidak tersedia bagi entitas yang bukan merupakan pihak berelasi baik dengan entitas anggota lain dari kelompok usaha maupun investi. Kemudian yang kedua, tidak berdasarkan nilai wajar, atau yang ketiga, merepresentasikan bagian yang substansial dari kegiatan usaha investi atau entitas, termasuk kegiatan usaha entitas kelompok usaha lain. Next. Kemudian PP 85J, entitas investasi mungkin memiliki strategi untuk berinvestasi dalam lebih dari satu investi pada industri, pasar atau wilayah geografis yang sama dalam rangka memperoleh manfaat dari sinergi yang meningkatkan kenaikan nilai modal dan penghasilan investasi dari investi. Terlepas dari ketentuan dalam paragraf 85 dan kurung E, entitas tidak didiskualifikasi untuk diklasifikasikan sebagai entitas investasi hanya karena investi tersebut melakukan perdagangan satu sama lain. Kemudian kita masuk ke bagian pengukuran nilai wajar. Pada PP 85K, elemen penting dari definisi entitas investasi adalah bahwa entitas tersebut mengukur dan mengevaluasi kinerja seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar, karena penggunaan nilai wajar menghasilkan informasi yang lebih relevan daripada, sebagai contoh, mengonsolidasi entitas anak atau menggunakan metode ekuitas untuk kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Dalam rangka menunjukkan bahwa entitas memenuhi unsur tersebut, definisi entitas investasi yang pertama menyediakan investor informasi nilai wajar dan mengukur seluruh investasinya pada nilai wajar dalam laporan keuangannya bila mana nilai wajar disyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Dan yang kedua, melaporkan informasi nilai wajar secara internal kepada personil manajemen kunci entitas, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak berelasi yang menggunakan nilai wajar sebagai atribusi pengukuran utama untuk mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya dan untuk membuat keputusan bersama. Next. Kemudian ada PP 85L dalam rangka memenuhi persyaratan dalam paragraf PP 85K. Yang pertama, entitas investasi akan memilih untuk mencatat setiap properti investasi dengan menggunakan model nilai wajar dalam PSAK 13 properti investasi. Kemudian kedua, memilih pengecualian dari penerapan metode ekuitas dalam PSAK 15 investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama untuk investasinya pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Dan yang ketiga, mengukur aset keuangannya pada nilai wajar dengan menggunakan persyaratan dalam PSAK 71 instrumen keuangan. Kemudian pada PP 85M, entitas investasi dapat memiliki beberapa aset non-investasi seperti properti kantor pusat dan peralatan terkait, dan mungkin juga memiliki liabilitas keuangan. Elemen pengukuran nilai wajar dari definisi entitas investasi dalam paragraf 27C diterapkan pada investasi dari entitas investasi. Sejalan dengan hal tersebut, entitas investasi tidak perlu aset non-investasi atau liabilitasnya pada nilai wajar. Next. Kemudian pada bagian karakteristik khusus entitas investasi, PP 85N, dalam menentukan apakah entitas memenuhi definisi entitas investasi, entitas mempertimbangkan apakah entitas menampilkan salah satu dari karakteristik khusus tersebut. Lihat di paragraf 28. Tidak terdapatnya satu atau lebih dari karakteristik khusus tersebut tidak selalu mendiskualifikasi entitas untuk diklasifikasikan sebagai entitas investasi, tetapi mengindikasikan bahwa pertimbangan tambahan dibutuhkan untuk menentukan apakah entitas tersebut merupakan entitas investasi.
Kemudian lebih dari satu investasi. Pada PP 85O, entitas investasi biasanya memiliki beberapa investasi untuk mendiversifikasikan risiko dan memaksimalkan imbal hasilnya. Entitas dapat memiliki portofolio investasi secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh, dengan memiliki suatu investasi tunggal dalam entitas investasi lain, dan entitas investasi lain tersebut memiliki beberapa investasi. Next. Nah, pada karakteristik khusus entitas investasi, PP 85P, mungkin pada suatu saat entitas memiliki suatu investasi tunggal. Akan tetapi, memiliki suatu investasi tunggal tentunya tidak mencegah entitas untuk memenuhi definisi entitas investasi. Sebagai contoh, entitas investasi dapat memiliki suatu investasi tunggal ketika entitas yang pertama sedang dalam periode awal operasinya dan belum mengidentifikasi investasi yang cocok, dan oleh karena itu belum melaksanakan rencana investasi untuk mengakuisisi beberapa investasi. Kedua, belum membuat investasi lain untuk menggantikan investasi yang telah dilepas. Kemudian ketiga, dibentuk untuk menggabungkan dana investor untuk berinvestasi dalam suatu investasi tunggal ketika investasi tidak dapat dicapai oleh investasi yang dicapai oleh investor individual. Contohnya ketika investasi minimum yang disyaratkan terlalu tinggi untuk investor individual. Atau yang keempat, sedang dalam proses likuidasi. Next. Kemudian lebih dari satu investor. Pada PP 85Q, biasanya entitas investasi memiliki beberapa investor yang menggabungkan dananya untuk mendapatkan akses kepada jasa manajemen investasi dan peluang investasi yang mungkin tidak dapat diakses secara individual. Memiliki beberapa investor akan mengakibatkan kecil kemungkinan bahwa entitas atau anggota lain dari kelompok usaha dalam entitas memperoleh manfaat selain kenaikan nilai modal atau penghasilan investasi. Lihat paragraf PP 85L. Kemudian pada PP 85R, sebagai alternatif, entitas investasi dapat dibentuk oleh atau untuk investor tunggal yang merepresentasikan atau mendukung kepentingan dari kelompok investor yang lebih luas. Contohnya dana pensiun, dana investasi pemerintah, atau family trust. Kemudian pada PP 85S, mungkin juga ada saatnya ketika entitas investasi memiliki investor tunggal secara sementara. Sebagai contoh, entitas investasi mungkin hanya memiliki investor tunggal ketika entitas tersebut yang pertama sedang dalam masa penawaran perdana ke publik atau IPO yang belum kedaluarsa dan entitas tersebut secara aktif mengidentifikasi investor yang cocok. Kemudian yang kedua, belum mengidentifikasi investor yang cocok untuk menggantikan bagian kepemilikan yang telah ditebus, atau yang ketiga sedang dalam proses likuidasi. Next. Pada investor yang tidak berelasi, PP 85T pada umumnya entitas investasi memiliki beberapa investor yang bukan merupakan pihak berelasi, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 pengungkapan pihak-pihak berelasi dari entitas atau anggota lain dari kelompok usaha yang salah satu anggotanya adalah entitas tersebut. Memiliki investor yang tidak berelasi akan membuat investor mempunyai sedikit kemungkinan bahwa entitas atau anggota lain dari kelompok usaha yang salah satu anggotanya adalah entitas tersebut memperoleh manfaat selain kenaikan nilai modal atau penghasilan investasi. Lihat paragraf PP 85I. Kemudian pada PP 85U, akan tetapi entitas mungkin masih memenuhi syarat sebagai entitas investasi meskipun investornya berelasi dengan entitas tersebut. Sebagai contoh, entitas investasi dapat membentuk dana paralel terpisah untuk sekelompok karyawannya, seperti personil manajemen kunci atau investor pihak berelasi lain yang mencerminkan investasi dari dana investasi utama entitas tersebut. Dana paralel mungkin memenuhi syarat sebagai entitas investasi, meskipun seluruh investornya merupakan pihak berelasi. Next. Pada bagian kepemilikan PP 85V, entitas investasi biasanya adalah tetapi tidak disyaratkan untuk menjadi badan hukum yang terpisah. Bagian kepemilikan dalam entitas investasi biasanya dalam bentuk ekuitas atau kepentingan serupa, contohnya kepentingan persekutuan, yang mengatribusikan aset neto entitas investasi secara proporsional. Akan tetapi, memiliki kelompok investor yang berbeda tidak menghalangi entitas untuk menjadi entitas investasi. Beberapa kelompok investor tersebut hanya memiliki hak untuk investasi tertentu atau kelompok investasi tertentu, atau yang memiliki saham proporsional yang berbeda-beda terhadap aset neto. Kemudian pada PP 85W, selain itu, entitas yang memiliki bagian kepemilikan signifikan dalam bentuk hutang yang sesuai dengan SHK yang berlaku tidak memenuhi definisi ekuitas. Mungkin masih memenuhi syarat sebagai entitas investasi dengan syarat pemegang efek bersifat utang terekspos terhadap imbal hasil variabel dari perubahan nilai wajar aset neto entitas tersebut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, baik. Di sini ada prosedur laporan keuangan konsolidasi menurut PP 86. Yang mana pertama kita itu harus menggabungkan aset, liability, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Lalu yang kedua adalah mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi hingga ekuitas entitas induk di setiap entitas anak. Terus yang ketiga adalah mengeliminasi secara penuh aset dan liabilities, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi dalam kelompok usaha atau yang kita kenal intercompany transaction. Next. Kebijakan akuntansi yang sama dan pengukurannya. Yang pertama itu, jika anggota kelompok usaha menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka perlu penyesuaian laporan keuangan kelompok usaha tersebut. Lalu, entitas memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal ketika entitas kehilangan pengendaliannya. Nah, contohnya itu ada beban depresiasi yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif setelah tanggal akuisisi berdasarkan nilai wajar aset yang terkait. Next. Hak suara potensial. Menurut PP 89, ketika terdapat hak suara potensial atau derivatif lain, proporsi laba atau rugi dan perubahan ekuitas yang dialokasikan untuk entitas induk dan kepentingan non-pengendali dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, menurut PP 90, dalam keadaan tertentu entitas memiliki secara substansi bagian kepemilikan yang ada saat ini sebagai akibat dari transaksi kini yang memberikan akses entitas terhadap imbal hasil yang terkait dengan bagian kepemilikan. Lalu menurut PP 91, ketika instrumen yang mengandung hak suara potensial secara substansi saat ini memberikan akses terhadap imbal hasil terkait kepemilikan entitas anak. Next. Lalu ada tanggal pelaporan. Laporan keuangan entitas induk dan anak digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi memiliki tanggal pelaporan yang sama. Ketika entitas induk berbeda dengan anak, maka entitas anak menyusun untuk tujuan konsolidasi. Lalu dua, adalah jika tidak praktis untuk melakukannya, maka entitas tidak mengonsolidasi informasi keuangan entitas anak menggunakan laporan keuangan terkini. Entitas anak yang disesuaikan dengan pengaruh dari transaksi atau peristiwa signifikan yang terjadi antara tanggal laporan keuangan tersebut dan laporan tanggal konsolidasian. Next. Nah, jika kehilangan pengendalian. Jika induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka induk harus menghentikan pengakuan. Yang pertama itu aset termasuk goodwill dan liabilities entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang. Lalu yang kedua, jumlah tercatatnya setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang atau termasuk penghasilan komprehensif lainnya. Lalu mengakui yang pertama, nilai wajib pembayaran yang diterima jika ada dari transaksi, peristiwa yang mengakibatkan hilangnya pengendalian. Lalu yang kedua, jika transaksi berhubungan dengan distribusi saham entitas anak kepada pemilik dalam kapasitas pemilik dan setiap sisa pada anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilang pengendalian tersebut. Next. Akuntansi untuk perubahan status entitas investasi. Ketika entitas berhenti menjadi entitas investasi, entitas harus menerapkan PSAK 22, yang dimana kombinasi bisnis untuk setiap anak yang sebelumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Tanggal perubahan status dianggap sebagai tanggal akuisisi. Lalu ketika entitas menjadi entitas investasi, entitas berhenti untuk mengonsolidasi entitas anak pada perubahan status, kecuali untuk entitas anak yang akan terus dikonsolidasi. Next. Baik, sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.